kawasan pelestarian alam yang memiliki nilai sangat penting dalam sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Letaknya yang strategis, yaitu berada di 3 wilayah Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, menyebabkan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango populer sebagai lokasi pendidikan, penelitian, pelatihan, pengembangan budidaya, rekreasi, dan wisata alam. Dengan kondisi hutan yang relatif sangat baik, bahkan merupakan yang terukur di Pulau Jawa, menyebabkan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango disebut sebagai perwakilan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan habitat bagi beberapa flora dan fauna endemik atau terbatas dengan daerah penyebaran tertentu dan dilindungi. Salah satunya adalah owa Jawa atau Hylobates molo. Kini habitat owa Jawa di alam mulai terancam karena adanya tekanan dari aktivitas manusia seperti perambahan dan pencurian hasil hutan, sehingga akan menyebabkan pertumbuhan populasi owa semakin menurun. Selain itu juga, terdapat perburuan satwa ini untuk dijadikan satwa peliharaan yang akan semakin mengancam kelestariannya. Owa Jawa atau Hylobates molo adalah salah satu jenis primata yang hidup di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango selain lutung atau Trachypithecus auratus, surili atau Presbytes comata, monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, dan kukang atau Nithisebus javanicus. Owa Jawa termasuk dalam famili Hylobatidae dengan ciri-ciri tidak memiliki ekor, warna tubuh abu-abu, muka hitam, dan bergerak dengan cara berayun atau menggunakan kedua tangannya yang memiliki jari-jari lebih panjang bila dibandingkan dengan jenis kera lainnya. Satwa ini kerap disebut lambang kesetiaan karena hidup dalam keluarga inti, ayah, ibu, dan anak. Tidak seperti keluarga monyet yang hidup dalam keluarga besar dengan banyak betina. Owa jantan dan betina bersama-sama mengasuh anaknya hingga dianggap dapat mandiri dan memisahkan diri untuk membentuk keluarga baru. Owa Jawa hidup di pohon atau arboreal dan jarang turun di tanah. Pergerakan sepenuhnya dengan menggantung atau berakiasi dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Pergerakan owa Jawa di pohon sangat cepat, dapat mencapai kurang lebih 60 km per jam. Panjang tubuh owa jantan dan betina dewasa berkisar antara 75 sampai 80 cm. Dengan berat tubuh jantan berkisar antara 4 sampai 8 kg dan betina antara 4 sampai 7 kg. Owa Jawa merupakan salah satu satwa unik yang terdapat di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terbilang unik karena merupakan satwa endemik Jawa Barat, yaitu satwa yang penyebarannya hanya terdapat di Jawa Barat dan dinilai telah langka. Menurut IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, yaitu sebuah lembaga konservasi sumber daya alam internasional, status konservasi owa Jawa termasuk dalam kategori critical endangered, yaitu satwa yang keberadaannya dianggap genting, sedangkan menurut CITES tergolong ke dalam Appendix 1. Sedangkan menurut hukum Indonesia, owa Jawa telah ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi sejak tahun 1931, yaitu melalui Peraturan Perlindungan Binatang Liar Nomor 266 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 301 Tahun 1991. Menurut data yang ada, kepadatan populasi owa Jawa dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah 4,2 kelompok per kilometer persegi, dengan estimasi jumlah populasi adalah sebanyak 447 ekor. Pada umumnya, owa Jawa hidup pada ketinggian di bawah 1.600 meter di atas permukaan laut.
Di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, owa Jawa hidup pada habitat hutan hujan tropis dengan ketinggian berkisar antara 750 sampai dengan 2100 meter di atas permukaan laut. Hutan yang menjadi habitat owa Jawa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan hutan primer yang didominasi oleh pohon-pohon besar dan tinggi seperti rasa mala atau Alpinia excelsa, puspa atau Simawarici, dan kiara atau Ficus involvoceratus. Ketiga jenis pohon tersebut merupakan pohon pakan kesukaan owa Jawa. Hal ini karena secara umum owa Jawa termasuk frugivora, yaitu kelompok primata yang 60% makanannya adalah buah-buahan. Dalam aktivitas hariannya, owa Jawa mempunyai suatu pola penggunaan waktu harian untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola penggunaan waktu tersebut terdiri dari bersuara, makan, beristirahat, dan melakukan perjalanan. Aktivitas pertama yang dilakukan owa untuk memulai harinya adalah bersuara. Kegiatan bersuara ini dilakukan pada pagi hari pukul 5:30 sampai 6, siang hari saat perjumpaan dengan kelompok lain, dan biasanya diakhiri kegiatan sore hari menjelang tidur. Sebagai primata arboreal, owa Jawa menggunakan cara bersuara atau bernyanyi untuk mempertahankan areal kekuasaannya dan sebagai tanda untuk menunjukkan areal kekuasaannya kepada kelompok lain. Nyanyian pada owa Jawa merupakan komunikasi antar individu yang sama jenis kelaminnya pada areal kekuasaan yang berbeda. Nyanyian owa jantan berfungsi sebagai penarik perhatian pasangannya, dan nyanyian secara bersama-sama berfungsi untuk mengurangi risiko pemaksaan. Owa Jawa betina memiliki kemampuan bersuara lebih lama jika dibandingkan dengan jantan. Owa betina memiliki frekuensi dan tempo suara paling tinggi dan paling lama dibandingkan anggota keluarga lainnya. Suara nyanyian owa ini dapat terdengar sampai 1.500 meter. Setelah bangun, owa Jawa meninggalkan pohon tidurnya menuju tempat mencari makan yang dipimpin oleh owa jantan dewasa, diikuti oleh betina dewasa yang menggendong bayi dan diikuti oleh anak-anaknya yang lain. Ketika makan, owa Jawa diam pada pohon pakannya dengan berbagai posisi, yaitu duduk, berdiri, dan menggantung. Makanan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan menggunakan tangan kiri. Setelah makan, kelompok owa Jawa beristirahat. Sama seperti manusia, owa Jawa dapat beristirahat dalam waktu pendek dan waktu panjang. Istirahat pendek dilakukan pada siang hari setelah aktivitas makan atau di sela aktivitas makan. Sedangkan istirahat panjang merupakan saat tidur pada malam hari di pohon tidur. Saat istirahat pada siang hari, kadang-kadang digunakan kelompok owa untuk bermain, berkutu-kutuan, atau berjemur. Posisi istirahat siang hari sama dengan malam hari, yaitu mengeluk kedua lutut yang ditekuk. Istirahat malam hari selalu dilakukan pada pohon yang berbeda dari malam sebelumnya. Aktivitas lain yang dilakukan oleh kelompok owa Jawa adalah melakukan perjalanan yang dilakukan untuk berpindah dari pohon tidur menuju pohon pakan, dari pohon pakan ke pohon tempat beristirahat, mengontrol wilayah, dan melarikan diri dari ancaman predator. Adapun luas jelajah dari owa Jawa adalah sejauh 17,52 hektar. Status Critical Endangered yang diberikan kepada owa Jawa atau Hylobatus molong oleh IUCN dan Appendix 1 oleh CITES merupakan indikasi kelangkaan dan pentingnya upaya-upaya yang menuju kepada pelestarian primata ini. Penetapan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sebagai habitat alami owa Jawa merupakan langkah yang tepat. Sebagai upaya nyata pelaksanaan konservasi dan penyelamatan owa Jawa, di Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terdapat Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Owa Jawa atau Javan Gibbon Center yang merupakan bentuk kerjasama antara Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan Konsorsium Departemen Kehutanan, Yayasan Owa Jawa, Universitas Indonesia,
dan Conservation Indonesia. Upaya pelestarian owa Jawa yang mendekati kepunahan perlu dilakukan sedini mungkin, karena kehadirannya sangat bermanfaat untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, sebagai sumber genetik, media pendidikan dan penelitian, atraksi menarik bagi wisata alam, maupun manfaat lain yang belum diketahui. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita terhadap satwa ini dengan membiarkan ia hidup dengan tenang dalam habitat alaminya. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan mau langsung ke lapangan juga bisa. Atau kalau mau diskusi di sini mah enggak. Gimana Pak banyaknya Pak? Ya, bagaimana Mas Eko ada yang perlu dijelaskan silakan. Ya. Untuk kesempatan ini kesempatan bagus yang mungkin silakan. Kalau di sini susah dicarinya karena itu adanya di Rawadenok. Rawadenok itu dari sini ke sana sekitar 3 jam jalan kaki. Kalau mau lihat owa Jawa harusnya bisa ke Bodogol. Di Bodogol itu kita ada pusat pengamatan owa Jawa. Kemudian di situ juga ada namanya stasiun penelitiannya. Stasiun penelitian itu berdekatan sama hotelnya owa Jawa ini. Jadi dia ketika dia makan, dia minum, kita bisa lihat dengan sama. Ada lagi? Oke, tupoksi dari Taman Nasional itu seperti tadi sudah Bapak bilang, kita adalah in situ. Jadi penangkaran itu tidak ada. Nah, di situ yang ada tadi kita lihat itu namanya pusat rehabilitasi. Pusat rehabilitasi itu begini maksudnya. Kan ada kantor KSDA dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Salah satunya adalah tugas mereka adalah menyita dari perdagangan maupun dari rumah-rumah. Nah, yang dari rumah-rumah itu ditaruh di pusat rehabilitasi di kita. Jadi dia dilatih dari mulai makannya apa, kemudian cara dia berkelanjutan, sampai dia dipasangkan. Kalau sudah tahu, sudah liar lagi, yang paling bahaya adalah ketika sifat liarnya sudah hilang. Jadi ketika didatangi orang dia masih senang, itu yang masih berbahaya. Diusahakan supaya dia lihat, tidak boleh lagi lihat manusia. Jadi ketika lihat manusia dia langsung takut. Nah, itu yang kita harapkan. Setelah itu baru kita bisa lepaskan. Kita pernah melepaskan pertama kali di dunia itu di sini, pada bulan November tahun 2009. Itu dilepaskan di Bodogol juga. Dan di situ kita mempunyai zona khusus namanya zona konservasi owa Jawa, luasnya 50 hektar. Jadi di situ tempatnya owa Jawa. Oke? Ada lagi? Satu lagi aja. Untuk kawasan Taman Nasional Gede Pangrango selain owa Jawa yang juga menjadi skala prioritas. Jadi di Gunung Gede Pangrango itu kita memiliki 5 spesies atau basic spesies juga bisa disebut seperti itu. Kalau untuk flora faunanya pertama adalah owa Jawa, yang kedua elang Jawa, yang ketiga macan tutul, yang keempat adalah katak api. Katak api itu saat ini menjadi satwa nasional. Katak api. Jadi kalau orang biologi belum pernah dengar satwa nasional tahun 2011, saya sangat menyayangkan. Itu diumumkan di Hari Flora dan Fauna. Katak api yang cuma ada di Gede Pangrango itu dijadikan satwa nasional tahun 2011. Satunya lagi adalah katak mutiara, cuma ada di Gede Pangrango juga.
kalau floranya kita di sini ada namanya Rafflesia rosenii. Saat ini cuma tercatat ada di Gede Pangrango dan Gunung Halimun. Rafflesia itu ukurannya kecil, paling cuma beberapa senti. Satu itu. Kedua, kantong semar kita memiliki ada 2 jenis kantong semar, merah dan hijau. Kemudian lumut Gede Pangrango sebutnya, itu namanya Sphagnum gedeanum. Gedeanumnya aja udah menceritakan bahwa itu asalnya dari sini. Kemudian ada namanya sanitan, satu lagi jamuju. Kalau jamuju adalah satu-satunya pohon berdaun jarum Pulau Jawa. Tapi itu masih banyak, masih ada di Gede Pangrango, di Gunung Ciremai, hampir gunung-gunung di Pulau Jawa ada yang memiliki ketinggian di atas 2000. Nanti kalau naik ke sana juga ketemu namanya jamuju. Ada lagi? Dan yang paling khas di sini adalah apa? Edelweiss. Terkenal dengan alun-alun Cina Kencana yang panjang Edelweiss seluas 50 hektar. Oke, kalau luasan kita itu 22.851,03 hektar. Yang terdiri dari 3 kabupaten, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Ada lagi? Lanjut? Oke Pak, mantap. Demikian ya para usaha tentang informasi tentang Taman Nasional Gede Pangrango, ya, sehingga ini menjadi suatu tambahan ilmu pada kita, dan nanti suatu saat kita ada kesempatan untuk ke Taman Nasional yang lain, sehingga kita bisa membandingkan bagaimana tadi dikatakan sebagai Taman Nasional yang terbaik se-Indonesia, se-Asia Tenggara, mungkin juga se-Asia begitu ya. Belum. Taman Komodo nanti di sana. Nah, demikian kita mengejar waktu. Sekali lagi Pak, kami terima kasih sekali atas bantuan dan pemberian pengalaman tadi. Terima kasih. Jangan kami jangan menolak bahan pendidikan kami selalu ikuti dari seperti ini. Terima kasih. Kami akan teruskan ke lapangan Pak. Terima kasih sekali. Mari saudara mahasiswa kita kemudian lanjutkan untuk ke lapangan ya. Nanti kita rencananya sampai ke Telaga Biru saja. Nanti kalau sampai naik nanti kemalaman ya, sampai Telaga Biru saja. Oke. Ya, bawa payung gitu ya. Terima kasih. Mari kita bareng-bareng untuk menuju ke lapangan. Ayo teh. Ayo kita bareng-bareng. Boy. Ayo Jun. Yes. Enggak. Tahu no.